Di mana sebenarnya draft final Undang-Undang Omnibus Law yang sudah rampung atau justru belum? Jika sudah, di mana publik bisa mengaksesnya? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Badan Legislasi dari fraksi Partai Golkar, Lamhot Sinaga dan Bukhari Yusuf dari Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Ya, sebelum ke Bang Lamhot, saya ke Bung Bukhari terlebih dahulu. Bung Bukhari, bisa dijelaskan kepada kami, betulkah bahwa PKS dan Demokrat itu, kalau kita setback lagi dengan masa untuk paripurna pengesahan undang-undang tersebut, tidak mendapatkan cetak salinan dari RUU Cipta Kerja itu? Iya, memang sampai hari ini kan kita sudah mengajukan surat beberapa hari yang lalu secara resmi kepada Sekretariat Badan Legislasi untuk mendapatkan salinan secara resmi, apakah itu bersifat hard copy maupun soft copy. Ya. Tetapi tadi saya cek di Sekretariat fraksi PKS, sampai sore tadi memang belum ada. Sampai sekarang artinya PKS belum mendapatkan cetak resmi dari salinan Undang-Undang Cipta Kerja itu? Ya, walaupun kita mendapatkan secara personal, tetapi personal ini kan memang tidak bisa dijadikan sebagai patokan ya. Secara personal itu dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk soft copy lah. Yaitu kan kita bisa menghubungi personal kan, personal daripada kesekretariatan maupun juga personal orang per orang. Yang kemudian memang beberapa versi, ada versi tanggal 5, bahkan awalnya kita versi tanggal 2 Oktober, tanggal 5, kemudian tanggal 9, dan tanggal 11. Dan versi hari ini juga ada yang kurang lebih ada sekitar 1035 halaman. Itu yang paling terakhir. Dari dua versi yang sudah Anda ketahui, ada perbedaannya tidak, Pak? Oh ya, kami belum mengecek secara rinci, Pak. Saya apalagi di luar kota dan sedang kunjungan daerah pemilihan, bukan kunjungan komisi ya. Jadi saya kira saya belum bisa mengecek tentang perbedaan satu dengan yang lain. Tetapi saya yakin secara umum seharusnya tidak ada perbedaan. Meskipun tadi ada isu saja. Cuma kalau isu kan saya tidak bisa menyampaikan ada perbedaan secara substansial, tapi kemudian sudah direvisi. Hanya begitu. Baik, kalau dari fraksi Partai Golkar, Pak Lamhot bagaimana, Pak? Maksudnya apa nih? Ya, Bang Lamhot, sederhana pertanyaannya. Jika tadi PKS saja disebutkan mereka tidak dapat cetak salinan, dari Badan Legislasi memastikan ini tidak, bahwa semua anggota DPR mendapatkan cetak salinan dan bahkan seluruh rakyat juga bisa membuka draft undang-undang yang sudah disahkan? Oh iya, terima kasih. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan begini, kalau PKS sampai hari ini belum dapat, itu tentunya bukan domain saya untuk menjawab ya. Tapi saya akan menceritakan sepanjang yang saya ketahui. Pertama adalah bahwa semua anggota Panja RUU Cipta Kerja yang ikut pada saat pembahasan tingkat pertama itu menandatangani semua naskah RUU Cipta Kerja. Masing-masing fraksi itu menandatangani penandatanganan naskah RUU Cipta Kerja. Naskah itulah kemudian yang dibawa ke paripurna tanggal 5 Oktober. Nah, khusus mengenai PKS, setahu saya yang ikut pada saat rapat pemutusan tingkat pertama itu adalah Ibu Lydia dan Pak Amin, ya. Nah, Pak Bukhari memang waktu di awal ikut sebagai anggota Panja RUU Cipta Kerja, tapi di pertengahan beliau mungkin fraksi PKS menugaskan untuk ke tempat lain. Mungkin di situ dispute-nya, saya nggak tahu ya. Tapi saya tahu seluruh fraksi bahan itu diberikan naskah RUU Cipta Kerja. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah masyarakat bisa mengakses itu? Kira-kira di mana? Nah begini, dalam mekanisme pembuatan undang-undang, setelah disahkan di paripurna oleh DPR RI, naskah tersebut kan 30 hari harus diberikan kepada Presiden, maksimum 30 hari ya. Nah, untuk dicatatkan ke dalam lembar negara. Nah, kalau misalnya naskah itu diberikan belum sampai saat ini belum dicatatkan dalam lembar negara, tentunya naskah itu kan belum bisa dipublish.
Nah, semua proses-proses itu kan harus kita lihat secara utuh. Apakah naskah RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan di paripurna DPR RI, apakah sudah mendapatkan menjadi lembar negara dan sudah ditandatangani oleh Presiden? Itu kan harus disesuaikan gitu, harus dilihat itu gitu. Oke, kita kembali ke Bung Bukhari. Bagaimana komentar Anda? Jadi pertama, memang betul bahwa saya ini ditugasi oleh fraksi menjadi koordinator untuk Panja Omnibus Law Cipta Kerja. Dan ketika keberadaan saya di dalam Panja itu diganti personalnya, posisi saya untuk mengkoordinasi Iya. dan membahas Ya, soal disebutkan tadi Pak Bukhari bahwa sebetulnya draft finalnya, naskah finalnya sudah ditandatangani oleh anggota fraksi PKS yang ada di Badan Legislasi. Kami sangat berbahagia kalau misalnya ada draft yang sudah diparaf oleh seluruh fraksi atau sekurang-kurangnya fraksi yang menyetujui itu, sangat berbahagia sekali. Dan sangat bagus kalau itu kemudian bisa dibuka kepada publik, karena itu yang akan bisa menyelesaikan berbagai macam kesalahpahaman dari pihak-pihak. Jadi saya sarankan yang tadi disampaikan Bang Langkot, bahwa sebelum dibawa ke paripurna, artinya sebagai persyaratan di dalam pengambilan keputusan tingkat 1, memang seharusnya draft itu sudah rapi dan diparaf oleh semua daripada fraksi atau paling tidak fraksi yang menyetujui. Nah, itu draft itulah yang seharusnya dibagikan kepada semua fraksi dan kemudian bisa diakses publik untuk bisa menyelesaikan berbagai macam kesalahpahaman. Saya ke Pak Bukhari terlebih dahulu. Dengan adanya polemik draft final UU Omnibus Law ini, apa yang dilakukan oleh fraksi PKS, Pak? Ya, saya kira PKS sih tidak terlalu ambil pusing ya. Artinya bahwa kita melakukan jalan-jalan konstitusional. Artinya kita tidak dapat draft, kita minta kepada draft, ya kan gitu. Lalu kemudian ketika kita ada kesalahan nanti kita koreksi. Jadi tidak ada yang terlalu istimewa. Dalam hal ada pihak-pihak lain yang melakukan judicial review. Itu kan semua orang yang merasa dirugikan dengan sebuah ketentuan undang-undang. Itu kan dia boleh untuk kemudian mengajukan judicial review. Tetapi PKS tentu sebagai partai politik yang ikut membahas, ya kita melalui jalur-jalur yang sudah diatur. Jadi memang harus bagi tugas. Dalam kaitannya mereka yang ingin melakukan pengajuan judicial review, lalu meminta bahan dan seterusnya. Bahan itu semua terbuka kan, ada di balik, ada di masing-masing anggota. Yang penting bahan itu adalah bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kaidah pengajuan hukum yang ada. Baik, simpang siurnya isi dari draft final UU Omnibus Law ini yang membuat resah masyarakat, haruskah, wajibkah untuk dideklarasikan ke masyarakat atau dibicarakan kepada masyarakat, Pak? Ya, sudahkah seharusnya, itu kan dokumen publik toh. Kalau dokumen publik kan publik itu berhak untuk meminta publik untuk bisa mengakses, semudah-mudah mengakses. Jadi tidak boleh kemudian kalau suatu dokumen publik itu hanya dikuasai pihak tertentu. Nah, kalau sekarang mengakses dokumennya saja susah, seperti apa seharusnya? Nah, berarti ada something wrong. Bisa jadi memang dokumen itu sedang dalam perbaikan, belum selesai, sehingga tidak layak atau tidak bisa dipublikasikan terlebih dahulu, atau sesuatu yang lain. Tetapi menurut dugaan saya, itu memang, saya kira memang itu dalam perbaikan-perbaikan. Yang mestinya perbaikan-perbaikan itu seharusnya sudah selesai sebelum paripurna. Karena selama ini ketika kami membahas suatu rancangan undang-undang, apalagi setelah menjadi undang-undang, itu jadi undang-undang, maka draft itu sudah harus rapi terlebih dahulu. Pak Bukhari, kita biarkan dijawab oleh Bung Lamhot. Bagaimana Anda menjawab something wrong di balik Undang-Undang Cipta Kerja ini? Nggak ada yang something wrong. Semua pengesahan undang-undang kerja ini dilakukan sesuai dengan mekanisme konstitusi, ya. Karena mulai dari pembahasan semenjak ini di Panja melakukan pembahasan pasal demi pasal, bab demi bab, ya. Lalu kemudian semua fraksi begitu bab 1 selesai, biasanya diberikan mereka hasil daripada bab 1 itu, hasil pembahasan dari bab-bab itu. Nah, kemudian pembahasan di Panja itu diakhiri dengan rapat tingkat 1, ya.
Nah, begitu rapat tingkat 1, semua masing-masing fraksi itu menandatangani naskah RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, kan begitu. Nah, yang ditandatangani oleh masing-masing fraksi inilah yang dibawa ke forum paripurna atau pemutusan tingkat 2. Lalu kemudian hasil paripurna ini, naskah itu kemudian yang diberikan kepada pemerintah untuk dicatatkan kepada lembar negara. Nah, sebelum dicatatkan menjadi lembar negara, memang ya logikanya yang bisa dipublish itu adalah ketika undang-undang sudah dicatatkan dalam lembar negara. Nah, sesuai dengan konstitusi kita, itu diberikan waktu 30 hari. 30 hari itu setelah ditandatangani presiden dan dicatatkan dalam lembaga negara, undang-undang itulah nanti yang dipublish atau disebarluaskan kepada masyarakat. Bung Lamot, Ya. jika kemudian masalahnya saat inilah informasinya simpang siur dan kerap digaungkan masalahnya adalah di hoax, orang nggak bisa mencerna yang mana sebetulnya pasal per pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagaimana Anda menjawab sehingga banyak sekali rentetan gelombang aksi unjuk rasa sampai sekarang? Nah, sebenarnya kan undang-undangnya secara soft copy ya, karena memang itu kan udah banyak beredar. Kok di masyarakat, kalau yang saya baca yang beredar itu kan memang itu hasil pembahasan-pembahasan yang ada di Panja, ya. Nah, jadi kalau kemudian ini dibilang simpang siur dan ada something wrong, itu saya kira nggak tepat. Itu mungkin adalah upaya proses perjalanan undang-undang ini nggak benar. Karena sampai saat ini setahu saya semua masih dalam mekanisme konstitusi, mulai dari pembahasan sampai pengesahan undang-undang ini masih dalam koridor konstitusi, nggak ada yang something wrong. Saya bisa pastikan itu. Baik, Pak Nah, Bukhari. kalau kemudian ada yang fraksi belum dapat, nah, saya nggak domain saya untuk menjawab itu. Baik. Tapi kemudian yang menurut saya adalah jangan-jangan fraksi yang belum mendapat itulah yang something wrong, bukan mekanismenya. Baik, silakan Pak Bukhari. Iya, jadi gini, saya ingin pastikan bahwa semua mekanisme itu sudah berjalan sesuai dengan konstitusional, ya. Baik. Nah, nggak mungkin kita mempublish sesuatu yang belum tercatat dalam lembar negara. Baik. Kita beri kesempatan Pak Bukhari menjawabnya justru Ya, dibalik jadi yang begini. tidak mendapatkan draftnya yang something wrong, Jadi Pak begini, Bukhari. dalam pembahasan RUU itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu dilakukan raker dengan pemerintah. Itu pertama. Tahap kedua pembentukan panja. Setelah pembentukan panja sejak bulan April itu sampai kemudian terjadi satu rapat-rapat hingga tanggal 2 Oktober itu adalah semua rapat panja. Perlu diketahui rapat panja itu memutuskan, mensepakati hal-hal yang sifatnya substansial, belum dirumuskan dalam sebuah rumusan pasal. Setelah disepakati maka ada waktu namanya timus, tim perumus dan tim sinkronisasi. Timus dan tim inilah yang merumuskan, memformulasikan kesepakatan dalam panja ke dalam sebuah satu formulasi aturan, formulasi pasal per pasal. Nah, untuk memformulasi pasal per pasal itu membutuhkan waktu, tetapi kemudian karena percepatan khususnya paripurna yang harusnya dilaksanakan tanggal 8 dipercepat maju tanggal 5, ini salah satu faktor tim perumus tidak bisa menyelesaikan secara sempurna. Nah, kemudian seharusnya di dalam rapat setelah panja selesai itu ada yang namanya rapat pengambilan putusan tingkat 1. Nah, pengambilan putusan tingkat 1 itu di panja itu harusnya draft RUU ditandatangani oleh seluruh fraksi atau diparaf setiap lembarnya. Kalau itu ada 1035 halaman, ya 1030 halaman itu kemudian diparaf supaya tidak ada perubahan oleh semua fraksi atau oleh fraksi-fraksi yang menyetujui. Dan saya mengklarifikasi, itu tidak betul kalau fraksi PKS mau tanda tangani. Tidak ada. Fraksi PKS belum menandatangani ya Pak ya? Fraksi PKS yang kita utus waktu itu Ibu Lydia tidak menandatangani dan belum dan tidak akan menandatangani terhadap draft itu. Sampai belum selesai kok. Nah, karena itu kemudian bahwa ketika itu dibawa kepada paripurna sesungguhnya
belum ada sebuah Baik. satu Baik. Baik, draft baik. atau Terima belum kasih, ada suatu Pak RUU Bukhari. yang kemudian Ya. jangan diputus dulu dong. Baik, biar silakan selesai Pak. saya. Singkat saja karena waktu kita sudah habis, Pak. Oke. Siap. Nah, karena itu ketika di paripurna itu sebenarnya belum ada sebuah satu naskah yang resmi, yang tunggal, yang dijadikan sebagai patokan. Itulah sebabnya kenapa tidak bisa keluar. Nah, ketika keluar inilah kemudian sebenarnya menjadi persoalan. Nah, saya mengharap betul kalau tadi Bang Lamhot bahwa sudah ada ditandatangani oleh semua proses itu, tolong dikeluarkan saja sebagai solusi untuk Oke, menyelesaikan. baik. berbagai macam. Terima kasih untuk waktu Anda, Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Bukhori dan juga terima kasih Bung Lamhot Sinaga juga sudah berbincang bersama kami. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas.